Oh, Bapak di bidang pemakaman. Iya, betul. Selama Bapak itu pernah nggak ada, kan udah 2x1 tuh. Pernah ada yang nggak muat nggak, Pak? Ada yang nggak muat. Pernah nggak? Ada yang nggak muat. Ada yang nggak muat. Selamat pagi dunia tipu-tipu. All around you. Ada lagi nih template baru nih. Gen Z model begini udah kutandain karena aku bagian rekrutmen. Nggak akan kuizinin masuk di kantorku. Kalau ada teman HR yang nanyain soal medsos checking, aku akan kusodori tweet nih. Oh iya, tentu ku screenshot dulu dong, misal dihapus. Ada lagi template baru nih. Tiap hari di Twitter nggak ada aja damainya, pasti ada aja yang diberantemin. Ada yang diberantemin, pasti ada yang diberantemin. Nggak pernah tenang gitu Twitter, selalu ada penuh pertengkaran. Kita mulai aja kantor hari ini ya, warga-warga plus 26 ya. Warga-warga plus 26. Kita sekarang akan membuka email warga plus 26. Warga plus 26. Password. Bilangnya panggilan kerja. Taunya endorse. Siapa ya? Adalah lagi pergi ke luar negeri. Bilangnya sih panggilan kerja gitu. Taunya di endorse. Soalnya diposting sama travelnya. Terima kasih telah memilih kami dalam menemani perjalanan gitu. Oke, warga-warga plus 26. Ini ada dari Ruwanto Syahputra 9810. Pak Robis, kalau bisa nomor antriannya ngikutin jumlah episodenya. Menurut Ngana, ini emang udah disamain. Ini kali ya, nontonnya dari tengah-tengah kali ya. Itu sudah dipikirkan oleh tim kreatif saya berinisial HHR. Nih, udah dipikirin sama dia. Nomor panggilan itu sesuai episodenya. Nih, Ruwanto, gue ruwat juga lu nih, Ruwanto. Nonton dari episode awal aja kok dia, Pak. Iya ya, dari episode ada siapa ya? Namanya aneh-aneh dah, pokoknya ada orangnya tapi sama mulu tuh 8 episode. Lu kok nama-nama lu nih sekarang ini komentatornya angkanya banyak bener akun YouTube-nya? Mungkin namanya udah banyak kali, Pak. Oh, akun-akun bodong kali ini ya yang komen ya? @Sulistiowati Sulis 3592. Sebenarnya Bapak Robis tuh butuh subscriber atau lebih penting viewers sih, Pak? Sejujurnya viewers. Viewers sejujurnya, yang butuh subscriber agak lain. Ya. Saya mah butuhnya viewers aja gitu. Viewers juga nontonnya harus lama, Pak, sampai habis. Ya, harus nontonnya sampai habis, jangan dikit-dikit doang. Udah tonton aja, di play aja. Lu tinggal mandi, lu tinggal gunting kuku, lu tinggal masak, nggak apa-apa. Yang penting videonya yang di play video plus 26. Nah, itu aman, nggak apa-apa. Sangat kita sarankan. Jadi kalian hanya denger-denger aja gitu. Ya, Sulistiowati. Dari Erni Romauli. Oh, ini nggak ada angka-angkanya akun beneran nih. Erni Romauli. Ini Batak pemersatu nih. Erni Romauli. Ini Batak pemersatu nih. Pak Robis, aku usaha buat boneka sama bunga rajut sendiri nih. Oh, ini promo UMKM. Bilang dong. Dari Erni Romauli. Pak Robis, aku usaha buat boneka sama bunga rajut sendiri nih. Boneka dan bunga rajut. Nama tokonya My Hook a Loop. My Hook a Loop. Daripada pakai burung-burungan. Burung-burungan itu maksudnya. Hah? Oh, ini. Daripada pakai burung-burungan, mau aku kirimin bunga rajut buat ditaruh di atas meja nggak? Semoga diiyain nih. Makasih Pak Robis. Erni Romauli. Masa saya bilang enggak? Iya dong. Saya bilang enggaknya kan waktu off cam dong. Erni Romauli silakan dikirim nanti oleh tim plus 26 akan
proses untuk lebih lanjut mengenai alamat dan lain-lain gitu. Nanti kita tunggu ya kiriman dari Ernie Romauli ya. Nama usahanya tadi My Hook a Hoop. My Hook a Loop. Jadi dia usaha bunga rajut dan juga boneka. Ini terakhir dari Ricardo Nalas. Pak Kadif, tolong liatin wajah staf yang ketawanya kayak knalpot Satria. Penasaran itu dia yang batok hiu apa yang belalang? Sejujurnya, ini bukan batok hiu, bukan belalang. Dia soalnya satrianya Satria FU. Belalang tuh Satria FU bukan sih maksudnya? Iya kan ya? Kalau batok hiu itu yang 2 tak kan? Ya 2 tak. Ketawanya kayak knalpot Satria. Janganlah. Itu nanti di-reveal di episode 500. Di-reveal di episode 500. Jangan sekarang. Kalau sekarang terlalu cepat tusun. Kalian dengar ketawanya aja dulu. Nanti kita cicil dikit-dikit. Nanti akan ada tebak wajah. Tiap minggunya kalau nggak berhasil ketebak namanya, itu hadiah akan saya lipat gandakan. Jadi misalkan minggu ini bawahnya doang sini. Hadiah 1 juta. Nggak ketebak. Minggu depan jadi 2 juta. Tapi nyampe ke bibir sini. Nanti nyampe ke sini. Nyampe ke sini gitu. Nanti akan saya lipat gandakan. Kan gue jadiin konten lo mungkin. Ini ada pengaduan siapa nih? Nomor antrian 1, 2, 3. Mohon ke counter. 1. 1, 2, 3. Silakan masuk 1, 2, 3. Ya, Ya, iya Pak. Ya, dengan Bapak siapa? saya Pak Royani. Oh Pak Royani. Iya. Oh iya Pak Roy. Iya. Pak Royani saya kayak sering lihat ini mukanya ini. Kayak sering lihat main-main sinetron. Iya. Iya nggak? Iya, benar. Oh benar main sinetron. Benar. Yang bener Pak. Benar. Terakhir benar. judulnya apa Pak? Aku tak tahu. Oh, aku tak tahu. Terakhir judulnya aku tak tahu. Terakhir judul aku tak tahu. Oke, ini nama saya data dulu sebelumnya Pak ya. Ya. Oke, nama Bapak boleh geser ke sini dikit Boleh, Pak boleh. biar lebih enak. Ya. Nah, gitu. Namanya berarti Bapak Royani. Iya. Oke, Bapak Royani. Bapak mau mengadukan apa nih, Pak? Iya, sekarang ini sudah mulai menurun ya dari Oh, COVID. menurun Iya, pekerjaannya. menurun. Oh, Maka alhamdulillah berarti penghasilannya Bapak menurun. bukan itu. Jadi kita memang dinas bekerja Hah? di Di bidang pelayanan jasa. pelayanan jasa, Oh. pelayanan jasa untuk Berarti sekarang intensitasnya lagi menurun nih. Ya, Jumlahnya. jumlah alhamdulillah lagi Oh. menurun karena sudah nggak ada COVID. Kok alhamdulillah menurun? Ini ada Bapak pekerjaannya apa sih? Kami ini pelayanan dinas pemakaman. Pelayanan dinas pemakaman. Iya. Bapak ini berarti adalah profesinya melayani masyarakat di bidang pemakaman. ngapain tuh, Pak? Ya, seperti melaporkan, menerima orang yang sedang berduka, seperti itu. Oh, Bapak di bagian administrasinya Iya, atau gitu. di bagian Di bagian administrasinya, pelayanannya. Bapak gali kubur? Enggak, kita pelayanannya. Gali kubur ada lagi, lain. Oh. Lain lagi. Oh, Bapak. Oh, Iya. Oh, Bapak di bidang Iya, pemakaman. betul. Oh, iya ya. Saya jadi agak takut, Pak ya. Agak takut ya. Bapak udah deket sama Ya, Bapak sering dekat dengan kematian berarti, Pak ya? dekat sekali. Oh, dekat sekali. Dekat sekali. Oh, gitu. Bapak bagian administrasi di Administrasi pemakaman. Di pemakaman. Oh. TPU Jeruk Purut. Ah, Jeruk Purut. Sini Iya. dong berarti ya, Jakarta Pasar Selatan Minggu, sini. Jakarta Selatan. Pasar Minggu, Pasir Jakarta. Cilandak Timur. Pengaduannya berarti sekarang sudah mulai menurun nih, Pak. Alhamdulillah sudah menurun dari COVID. Dari kok COVID. Kan Nggak. kalau COVID itu kita kan di Jakarta Selatan ini kan pemakaman tuh gratis. ya, Ya kan kalau seperti COVID gitu otomatis kita ya udah menurun lah sibukannya. kesibukannya udah menurun. Nggak, maksud saya berarti kalau ini intensitas pemakamannya menurun, pendapatan Bapak menurun juga?
Kalau pendapatan kita sudah digaji dengan pemerintah. Oh, udah aman. Ya udah aman, Oh, udah nggak gitu. boleh kita yang namanya pungli-pungli udah nggak boleh. Nggak ada tuh ya Udah nggak pungli-pungli. ada. Oh, gitu. Gitu, makanya sekarang udah nggak ada yang namanya calo, udah nggak ada. Oh. Yang ada tuh memang orang dinas semua, Orang dinas semua. pegawai, Oh, pegawai. PJLP digaji dengan pemerintah. Untuk Melayani, ya, mengelayani masyarakat yang lagi berduka. masyarakat yang sedang berduka. Oh, gitu. Dulunya sebelum ini kerjanya apa, Pak? Kita sih kerja dari tahun 98. Sudah di posisi administrasi ini? Bukan, Dulu ya, apa? dari nol dulu. Apa? Dari Nol tuh? gali makam, terus naik lagi, sampai jadi sekarang. Sekarang jadi pelayanan. Oh, gitu. Mm-mm. Bapak, mohon maaf sebelum pertanyaan lebih jauh, saya lupa nawarin Bapak minum. Wes, Aduh, saya makasih. nggak enak. Saya ini Makasih, pelayan makasih. masyarakat ini loh. Iya, betul. Hah? Sama-sama, saya juga kan pelayan masyarakat juga nih di Negara Plus 26 ini. Iya, gitu. betul, Jadi saya betul. tidak boleh tebang pilih siapa yang datang ke sini. Betul. Siapa aja datang ke sini harus saya support. Gitu. Cakep. Iya benar. Cakep. Pak, tadi sempat dibilang dulu itu sempat jadi tukang gali kubur dulu yang dari Iya, nol tadi itu. Betul. Itu betul. dari tahun berapa sampai tahun berapa, Pak? Itu dari tahun 98 sampai dengan 2014. 98. Iya, karena pemakaman TPU Jeruk Purut di bawah itu dibuka tahun 98. Loh, kok bisa-bisanya itu baru dibuka Bapak udah ngelamar kerjaan ke situ? Emang nggak ada kerjaan lain sebelumnya? Enggak, memang pada saat itu lokasi itu dekat rumah, berdempetan dengan rumah gitu. Berdempetan dengan rumah. Iya, rumahku dulu begitu, dekat makam. Orang-orang yang tinggal di situ nggak komplain sebelahnya dibangun jadi tempat TPU gitu? Enggak, memang tadinya kan tanah dasar diuruk, sawah diuruk, dijadikan makam. Memang pemerintah schedule-nya memang buat makam. Tapi selama tinggal di situ Pak, kan tuh maksudnya Ah, tetangganya iya. makam-makam. Apa nggak serem Pak? Alhamdulillah dari tahun 98 dari masih kecil lah, malah dari masih kecil sampai besar kerja di tahun 98 nggak pernah ada apa-apa sih. Nggak ada kejadian tiba-tiba lihat Nggak hantu, ada. lihat pocong, lihat apa itu nggak ada? Nggak ada. Dan sekarang makam itu yang namanya Pemda, pemerintah daerah, Dinas Pemakaman dan Kehutanan, itu semua sekarang pasang ada lampunya semua. Oh jadi dibikin terang ketika Bikin malam? terang, kayak Monas, benar-benar terang, bener Terang, gitu. Jadi gitu. nggak ada hawa takut. Nggak ada hawa takut dan Nggak nggak ada ada. penyalahgunaan tempat. Nggak ada. Kadang kan suka ada yang berani Pak nekat mesum. Iya. Karena kan kuburan sepi, gelap. Betul. Nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Oh. Dan pemerintah itu sekarang sudah seperti manajemennya seperti kayak di mal-mal, kita taruhin security, namanya PAMDAL. Oh, PAMDAL di situ. Pengamanan dalam. Itu Pengamanan security. Nah, itu makam itu sekarang dijaga, nggak kayak dulu. Oh, gitu. Sama juga kayak apartemen. Oh, ini kan Pak, saya kan ini di Iya. negara Plus 26 ini kadang-kadang nih Pak ya. Kan ada tuh misalnya kalau makam yang agama Muslim mungkin memang hanya nisan. Muslim. Nisan aja dan Ya. rumput-rumput gajah kecil-kecil. Betul. Nah, ketika makamnya yang orang Kristen atau Katolik kan kadang-kadang suka ada dibikinin pagar, ada batu nisannya gede Iya. gitu, ada dibikinin kayak atap rumah-rumahan dikit. Iya. Itu di Plus 26 sering ada tuh Pak, pagar-pagarnya tuh. Hmm. Mahkota-mahkotanya hilang, diambilin orang gitu. Ini karena udah ada PAMDAL ini udah nggak akan ada kejadian kayak gitu-gitu lagi ya? Sudah ada. Sudah tidak ada. Tidak tidak ada ada. lagi karena memang dijaga 24 jam siang malam. Oh gitu. Tapi kan Sudah berarti nyaman. Pak itu kan kalau kita lihat tahu ya Jeruk Purut itu kan nggak sebesar itu ya. Maksudnya akan tiba masa itu kan penuh kan? Jeruk Purut itu sekarang memang sudah penuh untuk pemakamannya. Iya, Dia hanya 10 hektar. iya. Sekarang sudah tidak ada tempat lagi. Nah tapi kan kalau saya lihat kadang-kadang suka ada tuh yang masih makamin di Masih situ. banyak. Itu ditumpang. Kalau Tumpang keluarga. kalau sekeluarga oke lah boleh Iya. 4 apa 5 ya? Betul. 4 apa 5 sih dalam Islam tuh 3 sampai 4. 3 sampai maksimal segitu. Maksimal. Oh berarti yang dimakamin situ pasti Tumpang. sekeluarga tuh ya. Sekeluarga. Sekeluarganya. Jadi ditumpang. Memang kemauan. Berarti ketika gitu ada tengkoraknya dong, Pak? Ada. Tengkorak itu tetap ada. Jadi kalau usia 1 sampai dengan 10 tahun, kemungkinan dia 3 tahun saja sudah jadi tanah. Karena kan tulang muda. Oke. Jadi dari 10 sampai 40, 50 itu udah tulang tua. Tulang tua. Tulang ya, tua. ya. Jadi tulang itu tetap masih ada. Tulang, gigi, rambut itu kuat. Kan Pak ini kan kita kan kemarin
maksudnya sempat mengalami masa-masa COVID. Ya, Itu kan yang tidak boleh ada upacara pemakaman. Iya. Pokoknya gitu meninggal langsung dimakamin. Langsung Iya. dimakamin. Jeruk purut Langsung. kebagian juga, Pak? jeruk purut itu kebagian hanya tumpang keluarga. Yang COVID. Yang COVID bisa dimakamkan, tapi keluarga. Oh. Gitu. Tapi kita kan siapin seperti di Srengseng Sawah, terus di Tegal Alur, di Menteng di Pondok Kelapa. Kita siapin tuh, habis sudah semua. Lalu pindah lagi ke Jakarta Utara. Gitu. Mm-mm. Itu ada nggak, Pak, ketika yang COVID, misalkan yang jeruk Iya. purut yang keluarga, kan baru ditimpa tuh. Mm. Ternyata ya kita kan nggak tahu waktu COVID, keluarganya ada yang meninggal lagi. Kan masih baru tuh, ditimpa lagi dong. Dia 3 tahun. 3 tahun baru bisa ditumpang. Oh, nggak boleh langsung. Nggak boleh. Oh, minimal 3 tahun. Minimal 3 Oh, tahun. begitu. Tapi sekarang berarti Bapak posisi sudah bukan tukang gali kubur lagi. Sudah, bukan tukang gali kubur lagi. Kami adalah pelayanan masyarakat. Ah, kok bisa? Berarti jadi, maksudnya sekarang, kalau dulu kan waktu tukang gali kubur, sistem gajinya gimana? Komisi? Dulu komisi tahun 98 sampai dengan tahun 2014. 2014 baru kita dapat gaji. Semenjak bentar. bener jadi Ahok. Oh, bentar. Ini kita harus... Waktu masih tukang gali kubur yang sistem komisi, Iya. itu dapat komisi berarti tergantung berapa banyak kerja. Iya. Berapa betul. banyak gali kubur. Betul. Kalau banyak ya banyak dapat uangnya. Kalau Iya, sedikit ya sedikit. Tapi kan kita tahu sendiri kan di kuburan itu, di TPU itu kan banyak orangnya. Banyak, betul. Ada geng-gengnya lah istilahnya, Ada mungkin grup-grupnya. ada grup-grupnya lah gitu. Grupnya. Oh. Gitu. Kalau boleh tahu, Pak, per sekali makamin dulu itu dapat berapa sih? Kalau dulu itu memang masih bebas ya. Sebelum Perda peraturan daerah bikin semua gratis. Berarti tergantung keluarga yang lagi berduka mau ngasih berapa. Iya, kita tuh nggak boleh ada pungutan liar. Pungli nggak boleh. Kita nggak boleh minta. Tapi biasanya berapa waktu itu? Kalau waktu itu berapa ya? Seikhlasnya mereka aja lah. Ya, berapa sih ikhlasnya? Ntar kasih Iya. 2.000 marah. Enggak. Ikhlasnya Jadi kita 2.000. ini nggak boleh minta. Oke. Nah, dikasih kita terima. Ya kadang-kadang ada yang 500.000 untuk 10 Bagi orang. berberapa tuh? 10 orang. Oh, 10 Satu orang. grup itu kan 10 orang. Oh, ketika menggali itu biasanya 10 orang. Iya. Beda-beda tuh tugasnya atau sama nyangkul semua? Beda-beda. Beda-beda. Ada yang nyangkul, ada yang nguruk gitu. Oh, ada yang nyangkul, ada yang nguruk. Nah, kan Pak, Iya. kita tahu ya, orang Indonesia kan tinggi badannya beda-beda nih. Iya. Itu biasanya langsung diinfo sama keluarga atau ada nanya? Enggak. Jadi kita ini memang pekerja di pemakaman itu memang orang profesional semua. Jadi mereka tuh nggak perlu dikasih tali benang, diukur nih, ukur. tingginya segini, ya kan, panjangnya segini gitu. Enggak ada. Jadi udah Pokoknya bikin 2 meter maksimal. untuk si panjangnya. Panjangnya. Lebarnya 1. Lebar 1. Udah aja Lebar pasti. 1 meter, panjang 2 meter. Udah. Udah pasti gitu aja. Iya, karena orang Indonesia tingginya berapa sih? Paling tinggi 170. Nah, selama Bapak itu pernah nggak ada, kan udah 2 kali 1 tuh. Pernah ada yang nggak muat nggak, Pak? Ada yang nggak muat. Pernah nggak? Ada yang nggak muat. Ada yang nggak muat. Kayak iklan, ada yang nggak muat, ada yang nggak muat, ada yang nggak muat. nggak muat. Pernah nggak yang- ada pengalaman seperti itu? Ada pernah sekali waktu itu. Nggak muat tuh berarti nggak muat pas Iya. diturunin nyangkut kaki atau kepalanya. Nyangkut. Ada. Terus Perasaan kita tuh udah gede nih lubang, udah panjang gitu. Perasaan. Tapi begitu jenazahnya masuk nggak muat. Ada. itu solusinya jadi ditambah aja udah di situ langsung on the Solusi, spot. iya, udah langsung aja dimasukin gitu aja. Teknis masukinnya kita harus ada cara lagi. Oh, bukan menambah panjang lagi, enggak. Bukan, ada lagi. Jadi dia udah masuk. Agak set dimiringin kepala dulu. Ya, dimiringin dulu baru bisa. Gitu. Oh. Karena kan liang lahat itu kan growongnya ke dalam. Ah. Itu sampai 20 cm. Pak, mohon maaf nih, Pak. Kadang-kadang kan akhir-akhir ini sering lah nonton film-film azab-azab gitu-gitu, Pak. Iya, Itu betul. benar-benar suka ada kejadian apa enggak sih, Pak? Maksudnya ketika mohon maaf liang lahatnya tuh liang kuburnya keluar air, jadi banjir di bawahnya atau mungkin ada hewan-hewan gitu, binatang-binatang. Ada nggak sih, Pak, kejadian kayak gitu? Ada sih pernah. Ada. Apa, Pak? Ada ya keluar air gitu. Keluar air. Padahal harusnya kan nggak keluar air nih. Kalau keluar air memang kan tempat kita ke tempat datar sih ya. Jadi memang rata-rata ya ada keluar airnya juga. Tapi bukan berarti azab memang. Air sampai menggenang gitu, Pak. Iya, tapi kan kita punya alat. Pakai alkon. Disedot lah itu airnya Iya. gitu. Oh gitu. Barulah tadi Bapak bilang 2014 Ya. ada kebijakan lah Kebijakan dari Gubernur Jakarta kala itu, Jakarta kebetulan Pak Selatan, Ahok Pak Ahok
diambillah PJLP. Atas Atau- dasar apa Pak? Kenapa dijadikan udah nih, diangkat aja jadi orangnya ini aja gitu? Kenapa ada begitu? Nggak tahu juga tuh ya gubernurnya. Mungkin karena dia pikir untuk mensejahterakan masyarakat kemungkinan ya. Yang tadinya nganggur, ya kan dia. Berarti bilang, yang diangkat itu semua yang bertugas di situ langsung diangkat? iya semua. Nggak, tanpa pengecualian? Tanpa pengecualian. Yang penting memenuhi syarat, udah. Satu, dia berpengalaman. Kedua, ya kan, pendidikan. Ketiga, ya dia itu memang benar istilah layak untuk kerja di pemakaman. Karena kan kerja pemakaman itu kan berat. Iya. Gali kubur itu nggak sama seperti kita gali spiteng. Beda. Bedanya apa nih? Ya bedanya kalau kita gali kubur untuk orang mati itu perasaan capek aja. Capek aja. Iya, perasaan capek aja gitu. Capek banget gitu. Iya, Padahal sehari itu 1 atau 2 gitu. iya. Tapi gitu. capeknya kebangetan gitu. Capek, seadanya kita gali spiteng. Gali spiteng ukuran 1x2. Itu beda sama tukang gali kubur. Ada perasaan si capek itu. Emang benar. Percaya nggak percaya itu ya? Iya, tapi memang kenyataan memang benar. Gitu. Kayak misalkan Bapak kan di dunia pemakaman. Ya. Udah lama banget. Itu pernah ada nggak sih Pak? Maksudnya ikut dimimpiin lah atau apa gitu? Ikut dimimpin pernah. 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 Kita lagi waktu itu pernah benar memang kita usahakan ini orang. Karena dia tuh pengen cepat dimakamin. Kita suruh anak buah kita suruh cepet deh ya kan. Suruh cepat, begitu dimakamin kita ngimpi. Tapi kita nggak tahu orangnya, tapi ada dalam mimpi gitu. Saya terima kasih banyak ya Pak. Di mimpi itu bercerita tentang berterima kasih. Iya, yang telah dibantu untuk melancarkan. Gitu. Ada. Ada. Berarti Pak, setelah itu kan waktu dulu kan berarti kan masih komisi-komisi begitu. Setelah diangkat 2014, ternyata mohon maafkan 2021, 2022 kan Covid. Ya. Itu kan sudah gajian sistemnya. Betul. Terserah mau hari itu berapa aja, gaji bulan itu ya segitu. Betul, iya. Berarti waktu itu Bapak makamin sehari? Sehari aku tugas di Seng-Seng Sawah itu sehari sampai 57 orang. Menggali 57 Minimal loh. 57 orang, terakhir 76 orang. Sampai jam 1 malam. Dari jam 8 pagi sampai jam 1 malam. Itu Kita maksudnya kerja. cangkul aja alatnya? Apa ada dibantu alat berat? Kebetulan dibantu alat berat. Tapi untuk nguruknya tetap kan manual kita pakai pacul. Gitu. Tapi kan gotongnya juga kan jauh. Bener. Dan itu kan udah Bapak pakai APD gitu-gitu dong? APD semua. Harus pakai APD. Panas banget kan tuh Pak? Bukan panas lagi. Iya, panas banget. Panas banget. Iya kan panas banget Panas kan itu banget, maksudnya udah perasaannya. Gitu, gue kayak astronot tau nggak? Itu berarti Pak ada istirahatnya nggak? Wah, kan udah jelas nih nunggu nih ambulan tuh nunggu semua kan. Kayak orang lagi mau pesen drive-thru di restoran cepat saji gitu kan. Benar. Kebetulan kan nggak kita sendiri. Jadi dari seluruh pemakaman Jakarta Selatan kita gabungkan untuk membantu. Nah Pak, pas kejadian COVID itu yang gali-gali ada yang kena COVID gara-gara makamin? Alhamdulillah enggak. Nggak ada ya. Jadi nggak ada yang penularan itu. Alhamdulillah itu benar-benar. Waktu pertama kali mendapatkan penugasan itu gimana Pak perasaan? Maksudnya kan, waduh, ini kan udah jelas COVID nih meninggalnya. Sama aja kayak saya, ya kayak menjerumuskan diri lah ke situ gitu. Bapak waktu mendapat penugasan ini, itu dipilih dari pemerintah kota langsung atau langsung atau ada sukarelawannya siapa yang mau deh gitu? Nggak ada yang mau pun orang. Benar-benar dari petugas semua, dari dinas pemakaman. Maksudnya ketika penunjukan pun udah langsung tugas gitu? Iya tugas, sudah kita jalanin. Yang penting kita ya kan pakai SOP, ya kan, terus pakai APD, udah pakai masker semua, sarung tangan, udah. Kita alhamdulillah semuanya tuh. Alhamdulillah semuanya sehat. Nah kan Pak, kita tahu kan itu kan di luar dugaan. Ya. Dan jumlahnya pun di luar kebiasaan, di luar prediksi jumlahnya gitu kan. Ada nggak sih Pak santunan atau mungkin insentif atau apa istilahnya ya? Uang apresiasi lah mungkin dari pemerintah untuk ya udah deh, karena kan kamu udah lembur banget, udah gitu. Ada lebihan uang gitu, ada nggak Pak? Iya, memang santunan gitu. Itu bukan santunan, itu insentif. Insentif itu kita dapat waktu itu 225.000 per hari. Per hari. Per orang. Yang Bapak tahu sendiri di situ ada berapa orang tuh Pak? Kita itu dari tim kita Jeruk Purut waktu itu sampai ada 15 orang. 15 orang. Jadi 5 orang dibagi 3. Dibagi 3 grup. Iya.
Makanya mungkin ketika A menggali, habis itu A istirahat, B menggali, jadi ada Betul, istirahatnya. Betul. Oh. Nggak setiap hari dia kerja. Oh. Ada gilirannya A, hari ini, besok B, besok lagi C. Bapak berarti tiap hari tiap datang antigen gitu, colok-colok gitu? Iya, kebetulan kita sama kepala Kasudin kita, sama Pak Kepala Seksi, kita langsung ke situ. Setiap hari kita tungguin, kita lihat, kita mantau terus. Oh, dilihat perkembangannya ya? Yang di lapangan. Iya. Berarti Pak, kalau bisa dibilang Pak, enakan dulu atau sekarang nih Pak? Kalau enakan, udah pasti enakan sekarang. Sekarang ya, Iya, sistemnya ya. sistemnya. Udah jadi di pegawai lagi tuh. Iya, betul. Ini Kita mungkin punya di gaji luar pokok. dugaan gitu. Kalau itu Iya. emang terobosan baru, wah Iya. kaget juga pasti tiba-tiba jadi diangkat. Iya. Oh. Kita udah punya gaji pokok yang jelas. Gaji pokok. Bahkan setiap tahun kita naik gaji kita. Harapin orang mati lagi dong Pak ya? Enggak, udah. Mau ada yang kita layanin, enggak ya enggak apa-apa. Mungkin ini Pak, mohon maaf ya. Mungkin ketika dulu masih yang buruh harian lepasan, mungkin menganggapnya, aduh, kok sepi amat sih gitu, ya kan? Mungkin ya. Benar, Mungkin. Mungkin kalau sekarang ya jangan sampai, semoga semua orang sehat-sehat deh sehat gitu. deh, iya. Banyak-banyak juga kayak kemarin kita capek. Bukan soal capeknya sih, Pak. Gitu. Oh gitu. Nah, Pak, ini mau nanya nih kebetulan sebagai, kenapa ketika itu profesinya langsung terpikirkan adalah gali kubur, Kak, waktu itu? Kebetulan rumah aku kan nempel Heeh. dengan tanah makam. Heeh. Dan makam itu dibuka untuk percontohan. Heeh. SK Gubernur 97 pertamanan dan pemakaman. Heeh. Jadi makam itu harus seperti taman. Dia hijau, hanya batu nisan. Iya, Jadi iya. kesannya nggak serem, Rapih lah gitu. rapi. Kita buka tahun 98. Kita bikin percontohan, alhamdulillah. Sekarang pemakaman TPU 70 paling terbaik di Jakarta Selatan. Paling teratur lagi. Paling teratur, Oh, paling rapi, gitu. paling nyaman. Iya. Tapi Kak, sebelumnya pernah nggak Pak terfikirkan pekerjaan lain gitu? Bikin kerjaan lain, aku juga dulu pernah bekerja di luar bisnis gitu. Tapi memang kembali ke situ juga. Karena apa? Memang udah faknya di situ. Iya. Sekarang kita mesti kerja, mungkin ke Jakarta Barat kita mesti ongkos kan. Iya. Apa kita kerja di perusahaan lain, ya kita juga kan butuh transportasi. Emang Kalau udah ini- jalan dari yang di atas kali ya. Iya. Saya tugaskan nih Saya si tugas- iya. Royani untuk lu di sini Royani. Betul. Punya rumah di sini, ternyata Betul. sebelah rumah lu adalah ini gitu. Ini lu garap deh rata. Berarti Bapak nggak ada istilah terlambat ngantor Pak ya? Nggak pernah. Lah orang cuma tinggal gitu Iya. ya. Orang 24 jam. Siang malam. Siang malam malam. pun jam 2, jam 3 kita masih di situ. Karena memang nempel sama rumah. Iya, satu juga memang ada pos kita Heeh. untuk kita ya santai lah Iya, gitu iya, kan. iya. Ada seperti kopi ada semua ya Kan di situ udah. ada warung juga tuh dekat Gapura tuh kan ya kan. Bener, ada. Jalan tikungan yang mau. Betul. Oh, gitu. Nah, itu pas depan itu udah rumah aku. Iya. Pas iya. turunan tuh samping pagi sore udah rumah aku udah persis nempel. Iya. Berarti Pak, maksudnya tanpa mengurangi rasa hormat, Iya. pada akhirnya seneng nggak dengan profesi ini gitu, menjalaninya dengan happy nggak gitu? Alhamdulillah kita senang. Berarti ini bukan Happy. jadi batu loncatan ya, nunggu Bukan. kerjaan yang udah di sini aja deh gue gitu. Bukan, kita dengan tulus hati, ya alhamdulillah kita senang. Gitu. Yang penting kan kita ikhlas tiap pekerjaan apapun kalau kita ikhlas, Iya, insya iya. Allah. Apalagi sekarang udah bulanan. Iya, Lebaran dapet THR. dari pemerintah. Tapi itu mohon maaf, itu Pak hanya ada di Jakarta kejadian itu. Maksudnya kejadian dalam artian dari pegawai-pegawai atau tukang-tukang gali kubur ini diangkat jadi pegawai itu hanya Jakarta Selatan, Kayaknya- Jakarta atau Jakarta, seluruh Jakarta. Oh. Jakarta Barat, Jakarta Timur, semua seluruh Jakarta. Oh, soalnya waktu itu yang bikin gubernur ya. Diangkat semua deh Diangkat tuh. semua, masih zaman Pak Ahok 2014. Masih zamannya Pak Ahok tuh ya. Iya. Tapi ada kemunculan yang baru lagi nggak, Pak? Yang pegawai buruh harian. Kalau untuk buruh harian belum ada. Nggak ada ya? Karena udah, ya orangnya udah, Udah ini. orang itu aja, kecuali dia pensiun kemarin tuh usia 56. Pensiun kan, banyak tuh pensiun. Terus diganti sama anaknya. Alah? Terusin. Oh, diganti sama anaknya. Iya. Langsung diangkat jadi pegawai lagi. Di pegawai lagi ganti bapaknya. Oh, jadi ada Gitu. slot itu ya? Ada. Memang kita kasih, Nah, kita iya. berikan kesempatan. Karena kita juga kan tahu, oh ini emang bener anaknya. Iya, Dan betul. kebetulan nggak ada juga pekerjaannya. Ya, itu dia. Oh, Kadang-kadang kan gitu. juga kita kita pikir gini, oh orang tuanya itu sudah banyak berjasa di sini Berjasa, kan. ya. Kenapa Makanya- tidak gitu. Makanya kita ambil anaknya. Kalau itu pun kalau anaknya Mau. Kalau nggak mau nggak akan dipaksa nggak juga. akan. Pak, nih mau nanya Pak, terakhir mungkin Pak. Spesifikasinya apa sih Pak buat ngelamar jadi tukang gali kubur Pak?
Boleh dong nanya. Iya, Ya kan aku nanya, Pak. Boleh dong nanya. Spesifikasinya itu apa gitu, syaratnya gitu. Siapa tahu itu. Apakah harus rumah dekat situ atau boleh rumah jauh juga dari situ boleh atau gimana, Pak? Persyaratan itu langsung di dinas. Dinas itu buka online dia setiap bulan Desember di akhir tahun. Oh, jadi nge-apply Ada ke situ. pendaftaran. Iya, apply. Kalau menurut Bapak sendiri, sesuai pengalaman, tukang gali kubur yang baik itu yang bagaimana sih? Harus yang memiliki yang bagaimana gitu? Tukang gali itu yang baik itu satu, dia harus kuat fisiknya. Berarti sehat secara jasmani Sehat dan secara rohani. rohani. Oke. Kedua, dia harus tulus. Tulus, ya. Karena kita membantu orang sedang berduka. Ya. Ya kan, orang meninggal itu kan orang berduka. Orang berduka, betul. Jadi memang wajib kita harus bantu. Bantu. Jangan malah orang berduka dibisnisin. Jangan. Udah tahu berduka, dibisnisin. Iya. Ini harus bayar ini, Bu. Ini bayar ini, Bu. Ya. Kalau mau bangun ini, pegawainya harus dari kami, Bu. Gitu. Enggak. Kadang-kadang suka ada yang begitu kan, Pak, ya. Di negara plus 26 ini kan. Bener, Ada yang bener. begitu tuh. Ini mau saya bagusin. Ini nanti tanamannya, ntar semennya, ntar tukangnya saya. Oh, nggak bisa, Bu, kalau bawa tukang sendiri. Tukangnya harus dari sini. Kita juga nggak boleh pakai semen-semen. Sekarang hanya rumput dan batu nisan. Batu nisan aja. Udah, karena kan memang untuk percontohan. Benar. Oke, terus habis itu, Pak, tulus tadi yang kedua ya. Yang ketiga? Yang ketiga itu satu, dia harus kuat fisiknya. Kuat Yang kedua, fisik, tulus. Yang ketiga itu ya harus berani. Harus berani ya. Kan kalau gali kubur, kalau takut, Bener. Tapi ada nggak, Pak, punya teman tukang gali kubur penakut? selama ini nggak ada sih, semuanya Nggak harus ada. berani. Mungkin kalau pertama-tama dia kerja, aduh gimana ya, mungkin iya. Mungkin. Tapi ntar kalau udah biasa ya enggak. Nah. Kadang-kadang kan gini, ini gali kubur nih, temennya belum pada datang karena mau nguburinnya pagi. Jadi berdua. Yang satu lagi beli kopi, dia kan sendiri otomatis. Kalau dia takut, dia tinggal juga. Kagak selesai itu lobangnya. Bener. Jadi memang harus berani. Harus berani. Iya, ya harus berani sih. Pak, mau nanya, Pak, itu pacul itu punya sendiri apa disediakan sekarang Kita pada akhirnya? semuanya dapat dari dinas. Oh, alat gali itu pada akhirnya? Alat gali semuanya, kebutuhan itu kita dapat dari dinas. Gali, pacul, apa semuanya kita dapat dari dinas. Bapak waktu awal gimana? Takut apa enggak? Ya sama semuanya begitu, takut. Pada awalnya, karena nggak tahu mau ngapain nih, harus diapain gitu. Sama semua. Tapi lama-lama ya biasa. Biasa aja lama-lama. Iya. Pak, ini kan mau nanya. Ketika dulu tuh siapa aja sih sebenarnya yang boleh dimakamkan di TPU itu gitu? Misalkan di Jeruk Purut, orang mana aja yang boleh tuh? Kalau dulu bebas, Mas. Waktu masih tersedia tempatnya. Masih tersedia tempatnya, bebas mau dari mana aja, ya kan. Karena sekarang ini lahannya udah nggak ada, cuma hanya orang yang berdomisili di Jakarta saja. Ataupun yang memang sudah ada sanak keluarga yang dimakamkan di sana. Baru bisa dimakamin. Yang penting dia udah punya keluarga. Ini seandainya ini dari Tangerang. Pak, keluarga saya meninggal ini, mau ditumpang dengan ibunya, apa itu. Nggak ada masalah. Yang penting dia udah punya tempat di situ. Udah punya tempat di situ. Jadi nggak makan lahan baru. Nanti Bapak mau nanya tuh, matinya dari dulu daripada sekarang gitu ya? Iya kan? Iya. Bapak mau gitu kan? Berarti ada benefitnya juga, Pak, ya, punya keluarga meninggal duluan di Jeruk Purut. Jadi bisa dimakamin di situ kan, Pak? Ketolong kan jadinya. Ketolong. Jadi ada slotnya Karena gitu. Iya, ada slotnya karena dia udah meninggal duluan. Iya. Jadi duluan dong, Pak. Jangan, Pak, jangan duluan. Kalau misalkan, mohon maaf nih, Pak, keluarga-keluarga Pak Royani ada yang dimakamin di situ juga? Kalau untuk nenek saya memang makamnya memang di situ karena memang dulu tanah wakaf. Jadi TPU Jeruk Purut yang lama itu memang dulu tanah wakaf. Tanah wakaf. Cuma dibeli dengan pemerintah. Pada akhirnya jadi dibeli pemerintah biar bisa dikelola lah. Iya, akhirnya manjang lagi, melebar lagi, meluas lagi sampai ke bawah tuh. Pak, waktu lagi kemang gitu tuh kan Jeruk Purut kan suka banjir, hujan gede. Dimakan banjir nggak? Alhamdulillah udah enggak sekarang. Udah enggak? Udah enggak karena kita bekerja sama dengan UPK. SDA, sumber daya air, terus sama lurah dan camat. Dulu sempat memang karena tanggul itu kurang tinggi. Akhirnya kita kerjasama, kita lebarkan kalinya, kita dalamkan, terus kita angkat, kita bikin tanggul yang lebih tinggi. Sekarang udah nggak ada banjir. Nggak pernah ada banjir lagi Nggak ya. ada. Berarti kalau dulu banjir tuh tenggelam semua dong itu makam? Iya.
Nah, cuman dia hanya Menggenang. dia limpas kan, air kali Krukut itu limpas, nah itu menggenang. Tapi hanya bentar doang juga. Cuman hanya sebentar. Sekitar 1 jam 2 jam Udah dia surut. Oh gitu. Nah Pak, ini tadi berkaitan mengenai tadi ada yang pensiun atau mungkin ada yang orang tuanya meninggal di situ dari pegawainya gitu. Kalau Bapak sendiri nih Pak, kira-kira ini akan berhenti di Bapak atau dilanjutin ke anak Bapak nantinya gitu pekerjaan ini? Insya Allah sih kalau kita itu punya anak, insya Allah ya harus lebih dari kita. Pengennya sih ya. Pengennya. Dan kita udah di makam, terus anak di makam lagi. Anak kita harus jadi orang, harus lebih baik lagi dari kita. Kalau boleh tahu, mohon maaf, udah berkeluarga? Saya udah punya anak 3. Udah punya anak 3. Iya. Anak 3. Yang nomor 1? Perempuan semua. Nomor 1. Wah, perempuan semua. Iya. Nomor 1 usia berapa? Usia 24 tahun. Sekarang kerja di Dinas Kehutanan. Wih, orang dinas semua, PNS semua Pak ya. Aman ya? Aman ya Bapak ya? Iya, anak pertama. Yang nomor 2? Yang nomor 2 sekarang baru masuk Universitas Trisakti. Jurusan? Jurusan ekonomi. Ekonomi, mantap. Kebetulan dia juga dapat beasiswa. Beasiswa, alhamdulillah. Sekolah ya dia di SMA Bakti Data. Anak itu pinter, siswi terbaik. Oke, Akhirnya makanya dapat beasiswa lah, dapat undangan beasiswa. lah untuk masuk ke sana. Iya. Bungsu yang nomor 3? Nomor 3 baru masuk SMA. SMA. Cewek semua. Cewek semua Pak ya. Hmm. Ada orang bilang sih katanya dulu kalau punya anak cewek suaminya bandel kata. Pokoknya anaknya cewek semua. Itu kan mitos. Oh, iya. Mitos. Bisa-bisa juga sih. Kok bisa-bisa juga. Oke, kalau begitu Pak Royani, ini tadi yang saya dengarkan ternyata bukan keluhan melainkan Pernyataan. sharing yang positif mengenai Sharing Bapak. positif, Ya, benar. mengenai menjadi diawali oleh tukang gali kubur sehingga sekarang sampai diangkat menjadi pegawai administrasi untuk pengelolaan pemakaman. Iya, betul. Gitu. Semoga Bapak betah-betah di sana. Salam Amin. juga buat teman-teman Amin. semua yang di Terima sana. kasih. Terima kasih. Saya mungkin Sama-sama. mewakili mungkin yang walaupun tidak kenal ya keluarga-keluarga yang pernah dimakamkan di sana, mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan tim atas segala tenaganya, ketulusannya dalam membantu menguburkan orang. Memakamkan, ya. Semoga amal ibadah Bapak semua Amin. diterima dengan sangat baik. Amin. Ya kan, ya mungkin Amin, yang amin. contoh yang sudah bisa kita lihat dengan sangat baik ya anak-anak Bapak ternyata lebih dari Bapak. Amin itu. Itu dia. Itu yang aku bersyukur. Istri kalau boleh tahu apa Pak sekarang kerjanya Pak? Apanya? Istri Bapak Apanya tuh? di rumah, ibu rumah tangga? Dia jualan bunga. Kebetulan itu punya kita sendiri. Iya. Jadi kita manfaatin buat usaha Jualan bunga ketika ada yang orang ziarah Iya. gitu. Jualan airnya juga. Jual air mawar, bunga. Gitu. Mantap kalau begitu. Oke, kalau begitu Bapak Royani terima kasih banyak Bapak ya. Makasih, Bapak sehat-sehat selalu. Semoga anak-anak juga bisa makin S2, S3, doktor dapat pekerjaan yang mantap-mantap. Amin. Amin.